Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Nah, ini pembahasan kita terkait Hasto ya kan. Kita tahu beberapa hari yang lalu sudah berjalan pra peradilan dan katanya 1000 pengacara ya kan. Tapi yang datang kok cuman 9. Wah, bahkan ketua KPK pun tidak datang. Wah, kita lihat ya gimana videonya kali ini aku membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Kuperhatikan 3 hari ini, berita di media sosial pagar laut. Iya, betul. Rame di mana-mana ya. Nggak ada lagi yang tertarik bahas Hasto. Iya. Agak terlupakan sedikit. Nggak kangen kalian mendengar namanya. Iya. Ih, kejamnya. Sekarang Said Didu yang dapat panggung. Betul. Dapat panggung dia sampai nyibur ke laut. Iya, betul. Nyibur ke laut dia kawan-kawan. Betul. Aduh, aku ingin bahas Hasto, bisa? Bisa. Jadi kemarin kan Senin tanggal 21 diadakanlah sidang pra peradilan. Kan begitu. Tahu enggak kalian? Termohon yaitu ketua KPK nggak datang. Ketua KPK Nggak datang. Padahal harusnya datang. Iya. Iya kan? Jadi tahu enggak kalian alasan ketua KPK apa? Alasan ketua KPK karena banyak kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Iya. Dan dari pihak PDIP merasa dipermainkan dan mengatakan tolong dulu KPK jangan ulur-ulur waktu. Iya. Bilang aja lah begini, secepatnya lah tolong KPK jangan digantung dulu bagaimana statusnya Hasto ini. Gitu bilang ke. Padahal hakim ya kan mengatakan bahwasanya alasannya ya kemungkinan alasan daripada KPK ingin memperlengkapi bukti-bukti yang ada sebagai persiapan untuk persidangan ke depan. Kan begitu. Betul. Nah, sementara KPK mengatakan katanya masih ada permasalahan korupsi lain yang ditangani, bukan cuma masalah Hasto aja. Sekarang begini, kenapa kalian KPK kenapa kalian dari PDIP tersinggung? Iya, tersinggung ya. Kan kalian yang bilang, emangnya korupsi di Indonesia ini cuma Hasto aja. Kok cuma kami-kami yang dikejar? Betul. Ya, kan sesuai dengan apa yang kalian katakan. Makanya KPK nggak datang sekarang. Karena apa? Karena banyak kasus yang sedang ditangani. Iya. Mereka bukan cuma ngurusin masalah Hasto saja. Iya. Sakit dipermainkan. Sakit kali itu. Kalau ku bilang sih biar tahu kalian, menurutku ya, Ketua KPK Setio Budianto ataupun juga stafnya bisa saja menghadiri pengadilan pra peradilan itu kan begitu ya kan, gampangnya itu. Cuman sekarang kan bicara masalah harga diri, Wak. Hasto waktu kemarin pemanggilan sebagai saksi, dia kan mangkir. Sebagai tersangka juga di panggilan pertama mangkir kan. Nah, sekarang malah duduk ya orang PDIP mengatakan bahwasanya KPK itu inkonsisten. Nah, yang duluan inkonsisten siapa? Sampean toh? Tenang men, gak usah buru-buru. Mau kemana rupanya? Gimana mau nggak buru-buru ya kan, statusnya digantung ini, Pak. Ini masalah harga diri sekjen, Pak. Padahal kalian tahu di pemberitaan mengatakan bahwasanya ya PDIP sudah mempersiapkan 9 orang pengacara handal. Katanya 1000.
Kok sekarang yang turun cuma 9? Mana yang lain lagi? Nggak jadi yang 1000 lagi turun. Nggak ada. Yang 991 lagi mana? Anggohata. Hasto didukung oleh 1000 pengacara se-Indonesia. Pengen lihat aku mana 1000-nya itu. Kemarin begitu juga waktu capres 1000 pengacara siap untuk mendukung membela 16 Ganjar. Yang sebelah sana 1000 malaikat soalnya. Terlalu gampang kalian itu mengucapkan 1000. Tapi yang datang 9. Mana ya? Bikin malu Di pemberitaan juga dikatakan tuh kalian, pada sidang pengadilan pra-peradilan, 2 pengacara senior turun gunung. Cuman 2 rupanya pengacara senior di sebelah sana. Bercanda kalian Kan, mana yang lain pengacara senior yang mana? Nggak kuat apanya bayarnya? Yang pertama Todung Mulia Lubis yang juga kemarin itu mendampingi mereka di MK waktu Pilpres. Yang kedua itu Magdir Ismail ya. Jadi kalau bicara tentang Todung Mulia Lubis ini memang betul beliau itu pengacara senior. Ya, beliau itu jebolan dari UI, ya, gelar doktornya saja bertokelin dari California. California, Wak, bukan kayak si Patra Zain dari Universitas Essex. Aku kalau ingat itu mati kali aku ketawa. Essex University. Di manalah kampusnya ini pikirku begitu bertogelian. Essex University. Iya kan, England. Tapi mending lah Todung Mulia Lubis ini ya kan gitu ya kan. Tapi kalau nggak salah Patrasnya juga kemarin mendampingi Hasto juga ya waktu pemanggilan kedua ya. Ya cocok kalau mendampingi ke KPK memenuhi undangan. Tapi kalau sidang-sidang kayak gini kurasa sanggup atau enggak ya? Essex. Aduh, ingat ya, aku tidak meremehkan sebagai seorang pengacara, profesi seorang pengacara. Karena seorang pengacara itu adalah salah satu profesi yang bermartabat dan mulia. Ya, itu dia ya. Tapi aku kan menyatakan kekagumanku kan. Iya, jadi kalau bisa dikatakan Bapak Todung Mulia Lubis ini adalah orang yang sangat berpengalaman lah, ya senior lah. Ya, nggak ada yang nggak tahu dengan Todung Mulia Lubis. Yang kedua, pengacara senior mendampingi, ya kan. Namanya Magdir Ismail. Jadi Magdir Ismail juga lulusan dari UI. Umurnya itu sekitar 70 tahun Bapak ini ya. Jadi sudah dedengkot juga lah. Wah, kawan ini lebih paten lagi S2-nya itu dari Western University. Ya, bukan, dari Western Australia. Ingat ya, Western Australia. Bukan Essex. Essex. Ya, jadi beliau itu sudah pengalaman ya. Jadi kalau yang nggak tahu Magdir Ismail ini siapa, beliau adalah pengacara dari Setia Novanto kemarin yang akhirnya tetap dimasukkan ke dalam penjara. Yang namanya pengacara itu jangan sampai salah kaprah kalian, bukan membebaskan dari hukuman, tapi membantu para terdakwa untuk mendapatkan keringanan. Untung-untung bisa lepas. Kok tahu, kau pun tahu lah.
Jadi biar tahu kalian ya, siapa ini ya, Bapak Magdir Ismail ini ya pernah memberikan sebuah pernyataan yang kontroversial ya. Dia pernah menyatakan bahwasanya korupsi itu bukanlah kejahatan luar biasa. Kok berani kali ngomong gitu, Bung? Aku ngomong pakai data. Menjadi sangat luar biasa oleh karena pejabat negara yang melakukannya. Karena sesungguhnya menurut hukum internasional ya, penyalahgunaan kebijakan untuk melakukan korupsi bukanlah kejahatan luar biasa. Mantap, Pak. Jadi tahu kami, Pak. Ternyata korupsi itu bukan kejahatan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Coba bayangkan kalian, seorang pengacara berpendapat seperti itu gitu. Padahal coba, sebodoh-bodohnya orang, aku gobloknya aku biar tahu kalian. Tapi kalau bicara tentang apakah korupsi itu membuat suatu masalah besar dalam suatu negara, berani ku bilang iya. Karena apa? Biar tahu kalian ya, korupsi mungkin kalau cuma 100-200 ribu nggak terasa. Kalau sudah nyampe ratusan triliun, iya kan? Pasti ada efeknya. Ya udahlah kalau kayak gitu, pantas lah ya kan. Harvey Muiz kemarin dihukum cuma 6 tahun. Orang bukan kejahatan luar biasa kok. Catat ini. Catat ya. Ingat, yang menyatakan itu adalah kuasa hukum dari PDIP. Jadi jangan coba-coba orang dari PDIP, apalagi yang namanya Adiana Pitupulu dan juga Deddy Sitorus. Coba tolong dulu itu, Harvey Muiz gimana itu? Ratusan triliun tapi cuma 6 tahun. Diskusi dulu kalian bagus-bagus dengan Magdir Ismail. Si goblok-gobloknya aku, tapi nggak terlalu goblok. Kalian anggap aku kan? Itu dia, orang awak kuliah jurusan itu. Kenapa dia bilang begitu? Ya, karena memang dia kalau nggak salah jurusannya ya, ketika dia kuliah itu kalau nggak salah itu ya hukum dalam perbankan, makanya dia mengatakan seperti itu. Kalau hukum tata negara, cobalah dulu diskusi dulu sama Rocky Gerung. Aduh. Jadi tahu enggak kalian, kita kembali lagi. Kok jadi orang ini kita bahas? Apa pentingnya rupanya dibahas orang ini? Kita lagi bahas si Hasto, kok kuasa hukumnya kita bahas. Nanti lama-lama lagi kita bahas lagi si Roni siapa? Roni Talapesi. Udahlah. Sedangkan sama aku biar nanti ku bahas Horace Sitorus biar tuh kalian kenal sama dia. Pengacara juga itu. Udah gak usah kita bahas. Kita bahas dulu si Hasto ini, ya kan? Jadi tahu enggak kalian, jujur aja gue bilang, perkara ketua KPK tidak datang ya, KPK tidak datang di dalam sidang pertama dari pra-peradilan tersebut ya, itu bukan berbicara mau atau tidak, mau bisa atau tidak bisa, tapi ini berbicara harga diri, boys. Ya gue bilang bicara harga diri, coba. Masa PDIP, sekjen PDIP mau suka-sukanya aja, KPK juga bisa dong suka-sukanya. Kalau dibilang katanya masih banyak kasus hukum yang sedang ditangani, jadi bukan cuma Hasto aja ditangani, itu sebetulnya pelecehan itu. Ya, jujur aja gue bilang, tapi mereka itu malu mengatakan bahwasanya kami sedang dilecehkan. Gue bilang itu pelecehan, gue bilang begitu. Karena apa? Ya, kasus hukum Hasto ini tidak lebih besar daripada yang lain, tapi seolah-olah jadi besar. Kan begitu. Oleh karena apa? Yang pertama sorotan publik. Yang kedua karena dia seorang politisi. Sebetulnya itu pelecehan. Malu kalian kan? Malu kan? Alah,
Makanya aku bilang ya. Jadi kita lihat aja, tahu enggak kalian ya, sidangnya ditunda sampai tanggal 5 Februari. Itu artinya 2 minggu lagi. Up, 2 minggu lagi, sebentar lagi mau apa? Kongres. Ono apa iki? Kok digeser-geser terus toh? Tanggal 5 Februari, bulan April berarti kira-kira 2 bulan lagi. Kira-kira selesai nggak ya 2 bulan? Apakah nanti sampai kongres Hasto masih masih membawa beban sebagai status tersangka? Kalau memang masih membawa status tersangka tersebut di pundaknya, kira-kira bagaimana nanti? Hasto bakalan bisa menjadi sekjen untuk ketiga kalinya? Atau mungkin ketua umum? Tapi biasanya kalau misalnya orang yang berstatus tersangka, itu biasanya akan sulit itu untuk masuk ke dalam bursa pemilihan. Halo. Udah tahu kalian kemana arahnya ini? Aduh, dan tahu kalian siapa orang paling bergembira? Puan. Puan Maharani. Aku berhak dong berasumsi dong. Perhatikan kalian, karena apa? Ya kan, namanya Puan Maharani itu sebetulnya dalam hatinya maunya orang ini satu-satu memang dipreteli. Rencana orang itu dari bawah dulu, nggak taunya dari induknya langsung dipreteli. Mantap. Kalian membacanya ke arah situ nggak? Aduh, ya coba sampai sekarang, apa mereka, iming-iming mereka, ya, mereka mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah, mereka sudah menjalin komunikasi dengan Bapak Prabowo, kan begitu kan? Iya, percaya kalian? Aku takutnya begini, ya kan, ya. PDIP dan Megawati mengatakan kalau mereka ingin ya menjalin komunikasi dengan Bapak Prabowo, ya. Cuman masalahnya mulai dari Pilpres kemarin mereka menyampaikan ingin ketemu Bapak Prabowo, nggak jadi, kan begitu. Setelah 3 bulan senyapkan. Nah, kenapa setelah kasus Hasto mencuat mereka ingin komunikasi lagi? Tanda tanya kalian besar nggak? Dan tahu enggak kalian, sekali lagi ditegaskan bahwasanya oposisi kami bukanlah oposisi seperti yang kami lakukan kepada SBY. Tapi ya oposisi kami itu adalah apa dibilangnya itu, oposisi yang yang kerjasama strategis itunya. Jadi kalian, ya jujur aja aku bilang, kalau misalnya beroposisi itu, berarti itu tergantung dari perasaan ketua umum kalian ya. Karena ketua umum kalian benci kali sama SB, makanya kalian gas terus kemarin. Ya, nah sekarang gara-gara gara-gara ketua umum kalian itu temannya Pak Prabowo, pengakuannya. Maka kalian nggak berani gas walaupun tipis-tipis ya. Hebat kali kalian, Bah. Berarti memang dasar kalian itu untuk beroposisi bukan murni karena kalian itu ingin menjadi check and balance. Karena sentimennya kalian sama SBY. Ngaku sendiri kan? Ngaku sendiri. Saya orang negarawan kayak gitu, bikin malu aja lah. Tapi nggak tahulah juga aku ngeliat orang-orang ini mau aja bangga kali jadi petugas gitu loh. Tapi jujur aku bilang, kalau sempat aku juga di dalam 10 tahun itu bangga kali aku jadi petugas partai, betul.
Iya kan? Tapi seperti Effendi Simbolon, aku semakin hari semakin berpikir gitu. Kenapa orang seperti Effendi Simbolon mau gitu bila-bilain keluar dari PDIP padahal udah 20 tahun dia di dalam. Udah 3 kali periode lu dia jadi DPR. Ternyata dia dizolimi juga. Karena apa ya? Karena kalau nggak salah dia itu apa ya? Nggak diletakkan kepada dapil yang tidak sesuai atau dia tidak direkomendasikan. Kayaknya dia nggak direkomendasikan lah, ya kan? Siapa yang tahan kayak gitu coba, ya? Coba kuasa hukumnya sendiri salah satu. Aduh, agak berdosa aku menyebutkan nama kawan ini. Ada salah satu tim kuasa hukum mereka mengatakan bahwasanya lihatlah sekarang Effendi Simbolon jadi gelandangan politik. Belum tahu kalian sebentar lagi. Marwara Sirait pun kalian bilang begitu juga kemarin gelandangan politik ternyata jadi menteri. Aduh, kita lihat kalau bicara tentang Hasto ya, kita lihat aja nanti tanggal 5 Februari. Kenapa pun bisa lama kali tanggal 5 Februari? Karena minggu depan ada 2 hari libur. Hari Senin tanggal 27 Isra Mi'raj, ya kan? Hari Rabunya Imlek. Orang juga kepengen libur, bukan cuma mau memperhatikan masalah Hasto. Kita lihat nanti setelah tanggal 5 ada libur lagi nggak? Aduh, aduh. Itulah Indonesia aku. Jadi udah ya. Jadi itu dulu dari Opung Perbelak ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi satu berita yang menyenangkan hati kalian. Aku jujur aja, aku agak nggak terlalu sur aku membahas pagar laut ini. Bukannya nggak bisa aku bahas, itu bisa, ya kan? Cuman masih simpang siur. Oke, itu dulu dari Opung Perbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.